Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, Golden Habit Forum sudah memasuki episode yang ke-72. Insya Allah pada pagi hari ini topik yang akan dibawakan oleh Dr. Agus Sukaca adalah berkenaan dengan menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam dengan konteks bagaimana membiasakan membaca. Ini luar biasa sekali sebagai manusia kita sangat erat sekali kebiasaan membaca ini, maka bagaimana kita akan membiasakan membaca itu? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Agus Sukaca. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan beliau Ustadz Agus Sukaca, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini kita dapat kembali berjumpa pada episode yang ke-72. Di forum ini alhamdulillah telah hadir ya, namanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sangat luar biasa. Ada beberapa rektor, profesor, ya, ada pimpinan rumah sakit, ya, ada dekan dan lain sebagainya ya yang berkumpul di forum ini. Kita sama-sama belajar untuk bagaimana bisa mewujudkan visi Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan kita pelan-pelan mengkaji bagaimana kita bisa membangun peradaban yang istimewa itu, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan Golden Habit adalah sebuah forum ya untuk melakukan kajian-kajian bagaimana roadmap menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya izin untuk share screen ya. Jadi episode ke-72 ya. Ini sebenarnya kajian pada buku menyelaraskan visi misi pribadi dengan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang belum mendapatkan e-booknya, nanti Mas Ewan tolong di-share ulang ya, di-share ulang supaya Bapak Ibu yang belum mendapatkan edisi e-booknya nanti bisa download di Zoom ini ya, sehingga bisa membaca lebih seksama. Nah, ini topik kajian kita masih misi kedua Muhammadiyah, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam bersumber
pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah makbulah. Dan topik kita kali ini adalah membiasakan membaca setiap hari. Sekedar mengulang apa yang telah kita kaji pada Sabtu yang lalu. Misi kedua Muhammadiyah itu mestinya kita breakdown menjadi misi masing-masing kita. Misi warga Muhammadiyah, itu breakdown-nya untuk bisa menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mempelajari ajaran Islam. Sebab kalau kita tidak paham ajaran Islam, kita tidak mungkin bisa menyebarluaskan. Baru setelah itu langkah kita adalah menyebarluaskan ajaran Islam. Ajaran Islam yang bagaimana? Yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah makbulah. Ini sudah kita kaji di Sabtu yang lalu. Mempelajari ajaran Islam itu kita mesti membangun karakter pembelajar. Karakter pembelajar ini dibangun dengan yang pertama, kita selalu mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ini topik kita di Sabtu yang lalu, tadarus Al-Quran. Yang kedua, membaca. Membaca tafsir, membaca hadis, membaca ulumuddin atau AIK, dan bidang ilmu yang ditekuni. Ini yang kita kaji hari ini. Nah, minggu depan kita masih mengkaji untuk membangun karakter pembelajar ini adalah kebiasaan mengikuti pengajian atau majelis ilmu. Nah, salah satunya adalah forum kita saat ini. Sehingga pada masing-masing kita itu memiliki karakter pembelajar. Dan ini yang seharusnya kita bimbingkan, kita binakan kepada objek dakwah kita, sasaran dakwah kita. Bisa siswa, bisa mahasiswa, ini yang menjadi sasaran dakwah kita, kita bimbing, kita bina untuk menjadi atau memiliki karakter pembelajar. Ini alhamdulillah SKKDM itu standar karakter dan kompetensi dokter Muhammadiyah yang baru di SK-kan oleh Dikti di bulan Juli ini, di akhir bulan Juli, dan kemarin disosialisasikan di annual meeting APKKM. APKKM itu Asosiasi Pendidikan Kedokteran Muhammadiyah, Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah. Ini di situ sudah ada karakter yang harus dimiliki oleh para calon dokter, para calon dokter, pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Ini yang akan kita kaji pelan-pelan selama beberapa episode ke depan. Nah, hari ini kita fokus karakter pembelajar yang kedua, membaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, membaca ini adalah sebuah aktivitas yang sangat penting dan berdampak pada peradaban suatu umat. Kemajuan suatu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh budaya bacanya. Bangsa yang banyak membaca, biasanya bangsa itu akan menjadi bangsa yang maju. Kita tahu di dalam sejarah peradaban Islam, baik di Andalusia, di Baghdad, di Turki, itu memberikan tempat yang tinggi pada budaya membaca ini. Dengan menyediakan perpustakaan-perpustakaan yang luar biasa banyaknya, buku-buku yang luar biasa banyaknya, dan masyarakat itu dimotivasi untuk banyak membaca. Kegiatan-kegiatan ilmiah itu banyak sekali. Waktu umat Islam memiliki budaya ini, maka umat Islam itu
menjadi pusat tamadun dunia. Peradaban Islam itu peradaban yang menyinari dunia. Ini kalau kita setback melihat sejarah, ya kita pernah ya, menjadi bangsa yang menyinari dunia. Itu antara lain dibangun dengan kebiasaan membaca. Nah, Organisasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi menyebutkan bahwa budaya baca masyarakat Indonesia berada pada posisi terendah dari 52 negara kawasan Asia Timur. Ini sesuatu yang memprihatinkan ya, mayoritas masyarakat Indonesia itu Muslim, tetapi budaya bacanya rendah. Bahkan saya pernah mendengar dari Profesor Sudirman, ya, anggota PWM Riau, beliau menyampaikan hasil survei bahwa rata-rata orang Indonesia itu membacanya dalam satu hari hanya kurang lebih hanya 5 menit dalam sehari. Itu pun yang dibaca belum tentu sesuatu hal yang bermanfaat. Ya. Ini hasil survei. Nah, tentu ini menjadi sesuatu hal yang yang memprihatinkan, sehingga kita perlu meningkatkan budaya baca ini mulai dari kita, warga Muhammadiyah, para pemimpinnya. Itu mesti memberikan contoh ya, bagaimana budaya baca ini menjadi sesuatu yang kita kedepankan. Dan kita melihat membaca bagi sebagian besar mahasiswa kita itu belum menjadi habit, belum menjadi kebiasaan. Karena kebanyakan mahasiswa itu membaca untuk ujian. Kalau nggak ada ujian, membacanya nggak ada. Tapi kalau ujian, mungkin bisa semalaman nggak tidur untuk membaca, mempersiapkan ujian. Sehingga orientasinya membaca untuk ujian. Nah, ini nanti kalau sudah nggak ada ujian, budaya membacanya akan hilang. Nah, sehingga kita perlu untuk menanamkan atau membimbing para mahasiswa kita agar membaca itu menjadi habit. Ada atau tidak ada ujian, kita membaca. Setelah lulus, tetap membaca. Sehingga membaca ini menjadi kegiatan sepanjang hayat. Menjadi habit sepanjang hayat. Bapak-Ibu sekalian, ya, kalau kita mulai diri sendiri dan membiasakan minimal 60 menit dalam sehari kita membaca, maka insya Allah orang-orang Muhammadiyah, orang-orang yang memiliki kebiasaan ini akan lebih maju, ya, akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi kelompok-kelompoknya. Karena rata-rata orang Indonesia membacanya masih rendah sekali, 5 menit. Kalau kita berhasil membiasakan 1 jam, maka orang-orang Muhammadiyah akan menjadi pemimpin-pemimpin di lingkungannya, yang menyinari lingkungannya. Nah, inilah yang Bapak-Ibu sekalian, monggo mari kita usahakan agar membaca ini menjadi habit kita. Karena perintahnya jelas sekali, Bapak-Ibu sekalian, ini bahkan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajari manusia apa-apa yang belum diketahui. Masya Allah, Bapak-Ibu sekalian, Allah mengajari manusia apa-apa yang belum diketahui.
dan yang belum diketahui itu banyak sekali. Sehingga manusia ya ada kegiatan penelitian. Dengan penelitian itu dia akan menemukan ilmu-ilmu Allah. Cuman kita belum tahu, ya. Kita belum mengetahuinya. Maka dengan kegiatan-kegiatan yang dibimbing oleh Allah, dengan adanya penelitian-penelitian, banyak ilmu-ilmu yang terungkap. Nah, ilmu yang terungkap itu banyak sekali. Sehingga dengan membaca itu, kita bisa memahami ilmu-ilmu yang telah diungkap oleh orang-orang sebelum kita. Ini dengan apa? Dengan membaca. Nah, sehingga budaya baca, budaya literasi, ya, ini seharusnya kita perjuangkan sungguh-sungguh itu menjadi budayanya umat Islam. Khususnya budayanya orang-orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah. Mari sama-sama kita perjuangkan untuk membangun budaya ini. Banyak rektor yang hadir di ruangan ini. Nah, bagaimana membaca itu bagi mahasiswa bukan sekedar untuk ujian, tetapi menjadi habit. Barangkali saya termasuk korban dulu ya waktu mahasiswa membaca untuk apa? Untuk ujian, sehingga begitu selesai di wisuda, wah, membacanya menjadi turun drastis. Ya. Untung ya kemudian mendapatkan pencerahan sehingga membaca ini menjadi aktivitas rutin yang kita dilakukan setiap hari. Nah, apa yang harus kita baca, Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah, ini. Karena kita perlu guidance, ya, petunjuk untuk menjalani hidup ini, maka kita pertama-tama yang harus kita baca adalah buku-buku menyangkut petunjuk hidup itu. Mulai tafsir Al-Quran, ya, ada hadis, buku-buku tentang Al-Islam, kemuhammadiyahan, dan bidang ilmu yang kita tekuni. Jadi yang dokter menekuni ilmu kedokteran, mesti membaca setiap hari ilmu kedokteran, menjadi ilmunya terupdate. Yang psikologi seperti Prof. Partino ya, membaca buku-buku psikologi sehingga ilmunya terupdate. Ketika ini menjadi habit kita, maka sebenarnya kita tinggal menunggu waktu, kita akan menjadi orang-orang terbaik pada bidang yang kita tekuni. Ini dengan habit ini. Apalagi kalau misalnya kita bisa mengalokasikan dalam satu hari itu lebih dari 1 jam. Ini insya Allah ini sudah melampaui kebiasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi tentu 60 jam itu tidak cukup bagi orang yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, misalnya sebagai dosen, sebagai peneliti. Nah, ini membaca tentu akan lebih banyak. Tetapi bagi para praktisi, ya, bagi para praktisi bisa mengalokasikan waktu 60 menit, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekarang itu kita sudah sangat dipermudah di dalam mendapatkan bahan-bahan bacaan. Misalnya tentang tafsir. Ya. Tafsir itu di aplikasi bagi yang menggunakan Play Store, menggunakan Android, ya, itu sudah tersedia banyak sekali tafsir, ya, tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir terjemahan Perkata ada, ya. Kita tinggal pilih mana yang akan sering kita baca. Kita install di dalam smartphone kita. Ya. Hadis juga demikian, kita bisa menginstall ya, kitab-kitab hadis yang ada di Play Store. Sehingga dimanapun kita berada, tidak usah membawa buku-buku yang besar-besar di dalam setiap pergerakan kita. Nah, kita bisa membaca di mana-mana. Prof. Partino kemarin ke Denpasar ya,
keliling Indonesia kemana-mana. Nah, kalau harus membawa buku-buku besar itu nanti berat. Tapi dengan smartphone yang kita isi dengan tafsir, kita isi dengan al-hadis, maka kita tetap bisa membaca di mana saja. Ini sudah sangat memudahkan sekali bagi kita sekalian. Nah, ini sebagai contoh misalnya kitab hadis ya, Litwa Pustaka ya. Ini ensiklopedi 9 kitab hadis ya, Kutubut Tis'ah. Ada kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Abu Dawud, kitab Tirmidzi dan lain-lain, ada 9 buku lengkap. Ya. Hanya dalam satu genggaman itu kita bisa memiliki kitab hadis yang lengkap. Dan kita bisa bertanya di situ. Ada fitur misalnya kita, ini berada di bulan Muharram. Kita ingin mengetahui hadis-hadis tentang bulan Muharram. Nah, kita ketik Muharram, kita eksplorasi. Wah, di situ akan muncul hadis-hadis tentang Muharram. Ya. Atau kita ingin mengkaji tentang masalah apa, ya, masalah apa. Itu nanti kita mudah cari hadis-hadis terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, ini akan memudahkan sekali. Sehingga kalau kita setiap hari minimal membaca satu hadis, ini akan merefresh otak kita untuk hidup sesuai dengan dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Ya. Tentu Al-Quran yang kemarin sudah kita bahas, ini juga menjadi sesuatu hal yang kita baca setiap hari. Sehingga kalau misalnya kita lengkapi bacaan Al-Quran kita dengan kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis, maka pemahaman kita tentang Al-Quran akan semakin baik, akan semakin luas dan semakin mendalam. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berkenan mendownload, ya, mendownload. Ini edisi gratisnya ada, tapi kalau ingin fitur yang lengkap, ya, nah, ini ada edisi yang berbayar. Ya. Saya kira kita investasi aplikasi berbayar ini pun juga tidak semahal kalau kita membeli bukunya. Sementara kita tidak perlu berat-berat membawa buku kemana-mana, ya. Kita di mana-mana, di mana saja bisa membuka bukunya, mengeksplorasi sesuai dengan masalah yang kita perlu tahu. Ya. Ini Kutubut Tis'ah, ya, ini tinggal di Play Store aja, Bapak Ibu sekalian, ya, lihat kitab hadis, ya. Nah, nanti ketemu ada yang apa, yang ensiklopedia hadis, ini kita ada pilihan yang lain, ya, ada pilihan lain. Seperti yang ini misalnya ensiklopedia hadis, ya, yang simbolnya 9, ya, seperti 9 Golden Habit, ya. Ada kumpulan hadis sahih, ya. Ada kumpulan hadis sahih lengkap dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal silahkan dipilih, ya, menjadi bahan bacaan kita sehari-hari. Kita habis sholat, mau lihat hadis, ya, kita bisa baca. Mau baca tafsir ayat berapa, ya, surah apa ayat berapa, kita tinggal buka. Ya. Ini sangat memudahkan. Tinggal yang perlu kita lakukan adalah membangun habit. Ya. Kapan kita mesti membacanya? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hadis di dalam Quran surah Al-Muzammil, ya, itu menyebutkan, ya, inna nasyiatal laili ya asyadu wat'an wa aqwamu qila. Waktu malam setelah bangun, artinya ini waktu dini hari, ya, karena perintah bangun itu setelah tidur, ya. Malam itu bacaan di waktu itu adalah sangat berkesan. Nah, sehingga kita bisa menyusun waktu baca kita, ya, itu setelah tahajud dini hari, ya. Atau ini waktu kadar hormon melatonin itu masih ada, itu fungsi pikir kita itu masih optimal, ya. Ini bisa kita manfaatkan, ya, kita bagi membaca Al-Quran dan membaca buku. Misalnya membaca Qurannya sebelum subuh,
ba'da tahajud, ya kita bangun kira-kira 1,5 jam sebelum subuh, 1/2 jam untuk sholat tahajud, 1 jam untuk baca Al-Quran. Nah, nanti habis sholat subuh kita bisa manfaatkan untuk membaca buku atau menambahkan bacaan Al-Quran lagi. Ini adalah waktu-waktu yang bisa kita siapkan sehingga kalau itu kita ulang-ulang maka akan menjadi habit. Jadi waktu ngaji, waktu baca yang kita tetapkan pada waktu-waktu tertentu itu nanti akan menjadi habit. Sehingga sebaiknya Bapak Ibu sekalian membuat jadwal kapan harus membaca buku. Sehingga waktu-waktu tersebut itu adalah waktu-waktu yang digunakan untuk membaca. Contohnya, ya habis sholat Isya itu adalah waktu baca buku. Ya, sampai waktu tidur misalnya. Ini Bapak-Ibu sekalian, kalau di Jogja itu di kampung-kampung, di Kauman, di Notoprajan, di Suronatan, ya tercantum jam wajib belajar habis Isya sampai jam 9. Masyarakat dibiasakan didorong untuk membaca. Kalau ada anak-anak yang keliaran, itu RT-nya itu bisa mengingatkan. Ini adalah jam belajar. Nah, ini kalau misalnya ini bisa kita jadikan sebagai habit di rumah tangga kita, jam ini semua membaca. Bapak membaca, ibu membaca, anak-anak belajar, ya, sehingga suasananya adalah suasana membaca, suasana belajar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau ini bisa kita tradisikan, kita biasakan menjadi habit, ya, keluarga-keluarga Muslim, ba'da Isya sampai sebelum tidur, itu adalah semua kegiatan untuk membaca. Nah, nanti kalau misalnya mau ada agenda keluar, ya di hari libur misalnya. Sehingga di situ kita bisa mendorong masyarakat ya, untuk memiliki habit membaca. Dan kalau keluarga-keluarga sudah begitu, nanti suasana di dalam keluarga itu adalah suasana membaca pada jam-jam tertentu. Ini menjadi jam wajib belajar bagi keluarga. Ya. Kalau ini bisa kita jadikan menjadi kebiasaan kita, insya Allah 10-20 tahun yang akan datang, itu akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena kebiasaan membaca ini akan menimbulkan ya sesuatu yang insya Allah luar biasa. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kita membacanya tidak menjadi habit, itu perlu effort yang tinggi untuk membaca. Ya. Perlu tenaga yang tinggi untuk membaca. Tapi kalau ini sudah menjadi habit, pokoknya ba'da Isya itu adalah membaca misalnya, dulu pilih waktu yang lain, ya. Itu nanti kita sudah mesti nyiapkan buku-buku. Ini besok yang saya baca buku apa. Ya. Jadi kita dalam 1 bulan itu sudah bisa menganggarkan buku-buku baru apa yang mesti kita baca. Nah, baik buku yang yang buku hard copy maupun yang berupa e-book. Ya, ini merupakan kebiasaan yang insya Allah akan membawa kecemerlangan di masa yang akan datang. Nah, ini contoh logbook ya, ini untuk para mahasiswa, ya, untuk juga mungkin bisa kita gunakan membangun kebiasaan, sehingga kita membuat logbook, ya, logbook, misalnya di tanggal 1 membaca tafsir apa tidak, kalau membaca, di sini dikasih skor 1. Membaca hadis apa tidak hari ini, ya, skornya 1. Membaca buku Al-Islam Kemuhammadian tidak, ya, skornya 1. Ilmu yang ditekuni dibaca apa tidak, buku-buku tentang ilmu. Nah, kalau iya, skornya 1. Kalau tidak, tidak diisi.
durasi membaca dalam satu hari. Lebih dari 60 menit tidak. Ya. Lebih 1. Sehingga kita tiap hari mempunyai skor total kebiasaan membaca 5. Nah, ini kalau sudah kita lakukan tiap hari, ya, dalam satu hari kita sudah punya skor 5, kita tinggal mempertahankan untuk melakukannya selama 90 hari berturut-turut, maka selanjutnya akan menjadi habit. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah kerja besar sebenarnya untuk membangun budaya membaca, budaya literasi. Mari kita bersungguh-sungguh ya, menanamkan ini kepada para mahasiswa kita untuk yang di perguruan tinggi, dosen-dosen kita, karena dosen pun juga harus membaca, tendik kita ya, yang di perguruan tinggi, yang di rumah sakit juga membangun kebiasaan membaca ini bagi semua karyawannya, yang di amal usaha yang lain juga melakukan hal yang sama. Insya Allah kita akan menghadapi masa depan yang cemerlang. Pertanyaannya adalah, berani ambil keputusan untuk membaca ya, tafsir, hadis, AIK, ilmu yang ditekuni minimal 60 menit setiap hari. Kalau berani, ya, silahkan diucapkan ya, di tempat masing-masing, nggak usah membuka mikrofon. Ya. Saya berkomitmen membaca tafsir Al-Quran, hadis, Al-Islam Kemuhammadian, ilmu bidang yang saya tekuni minimal 60 menit setiap hari. Mudah-mudahan ya, semua berani mengambil keputusan. Ya, demikian sebagai bahan hari ini. Mari kita biasakan membaca. Hadanallahu ajma'in. Asramenallah fatkun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus Sukaca telah memberikan pemantik materi pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita sebagai umat muslim, sebagai warga Muhammadiyah bisa membiasakan diri untuk membaca yang memang setidak-tidaknya tadi 60 menit per hari. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi juga Dr. Agus Sukaca juga telah memberikan panduan logbook supaya hari-hari kita ini bisa terukur sudah berapa besar poin yang memang kita kumpulkan dalam satu hari dalam kaitannya membaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada sesi selanjutnya ini adalah sesi diskusi ataupun mungkin ada tanya jawab atau sharing mungkin dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana membiasakan diri untuk membaca supaya kita bisa mendapatkan tambahan wawasan mungkin selain dari apa yang telah disampaikan oleh Dr. Agus tadi. Monggo kami persilakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin memberikan pernyataan atau mungkin pertanyaan atau mungkin pengalaman pribadinya. Ini tadi sudah ada banyak guru besar juga di sini. Assalamualaikum Ustaz. Salam, monggo langsung silakan Pak. Ustaz Agus Sukaca Hikmati dan para sesepuh yang saya hormati. Ini pengalaman saja Ustaz. Kalau kita dulu di kuliah kan ada minimal baca 2 jam per hari. Nah, kemudian kita kerja. Nah, saya memang seperti di kantor ini kita kan langganan Suara Muhammadiyah. Yang kita berikan kepada di ruangan di kerja. Bahkan yang saya herankan itu satu kerja menyampaikan bahwa Mas Arif nggak usah dikirim lagi. Loh, kenapa? Saya nggak dibaca. Aduh, nah saya kaget juga. Kita langganan Suara Muhammadiyah supaya KW itu bagaimana Muhammadiyah. Baik bacaannya Muhammadiyah. Nah, tapi ternyata ada salah satu yang seperti itu, saya kaget juga. Memang sangat rendah sekali membaca. Nah, kaitan dengan download aplikasi kitab itu memang sekarang dimudahkan dengan digital ini. Namun apakah ada jaminan Ustadz bahwa
aplikasi itu hadisnya dan seterusnya itu memang tidak dilakukan lagi. Contoh sesaat saya ada dalam Al-Quran itu, kemudian membaca itu kok nggak serak ya, ini kayaknya kok salah ya. Kemudian saya cocokkan dengan Al-Quran yang asli, memang salah. Saya jadi, bagaimana ini? Apakah yang mana yang menjadi jaminan bahwa yang kita download itu, aplikasi itu memang benar itu? Apakah ada jaminan itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Hanif, kaitannya dengan jaminan ini ya, keaslian atau mungkin kesesuaian entah itu kitab-kitab yang atau mungkin Quran yang ada dalam bentuk aplikasi. Ya, langsung dijawab Ustaz Agus atau kita? Iya, jadi mungkin begini. Untuk aplikasi kita cari yang verified, yang terverifikasi. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya Litwa Pustaka yang 9 hadis tadi, itu di situ ada rijalul hadisnya. Kalau kita melihat kesahihannya itu ada keterangannya, itu insya Allah terjemahnya juga ada gitu ya. Jadi insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kita juga harus memilih yang memang sudah verified. Ya, termasuk tafsirnya kita pilih yang verified. Ya, ini yang saya sarankan untuk memilih aplikasi yang verified. Ya, jadi banyak yang terbukti sudah. Jadi tidak beda dengan edisi buku hard copy-nya, itu ya sama, hanya dia dalam edisi aplikasi, memudahkan. Saya kira itu. Iya, Madrun. Terima kasih sudah guys. Monggo Bapak Ibu sekalian, kami persilakan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan kembali ataupun mungkin sharing ya, sharing informasi, sharing ilmunya bagaimana supaya bisa sudah rutin membaca gitu di tengah gempuran saat ini ya. Kita saat ini mungkin lebih senang untuk membaca status orang mungkin sosial media dan lain sebagainya dibanding dengan membaca buku-buku atau mungkin tadi bahan-bahan bacaan yang telah dipaparkan oleh Ustaz Agus. Kami persilakan, monggo Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Ustadz Agus Sukaca, kepada moderator. Salam juga kepada para jamaah sekalian, semoga sehat selalu dan selalu membaca. Yang ingin saya tanyakan, ini saya nggak begitu paham bahasa Arab ya. Perintah Iqra itu kalau nggak salah kan tidak ada objeknya ya. Dalam dialog-dialog di Gua Hira itu perintah Iqra itu bukan Iqra-lah ini, bacalah ini gitu ya. Artinya apakah benar pemahaman saya bahwa Iqra itu perintah bisa diterjemahkan jadilah orang yang berbudaya baca, karena memang di belakang Iqra itu tidak disebutkan apa yang harus dibaca. Jadilah pembaca begitu. Yang kedua, tentu kita mayoritas di sini sudah berpendidikan tinggi. Tentu ketika kita membaca, kita menggunakan level membaca yang berbeda-beda. Ada saatnya kita membaca di bidang yang kita perlu memperoleh sesuatu untuk mencerap ilmu. Ada kalanya kita ketika membaca harus kritis dan perlu memberikan masukan kepada khalayak. Saya rasa dengan level-level yang membaca yang kita lakukan, insya Allah kita tidak akan bosan dan kita menjadi semakin bermakna. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsanuddin. Langsung kami persilakan Ustadz Agus mungkin. Ya, ini untuk pemahaman Iqra, ya, ini ada Ustadz Ahmad Konit ini, Rektor Umtas di ruangan ini. Mohon nanti bisa memberikan wawasan buat kita sekalian. Ya.
Tapi saya setuju dengan Pak Ehsanuddin dari Pontianak ya, bahwa ini memang mestinya budaya baca itu yang mesti kita aktualisasikan dengan Iqra itu. Budaya baca dan budaya mencari ilmu, karena allamal insana malam ya'lam itu kan sebenarnya sebuah perintah supaya manusia itu mencari apa yang belum diketahui. Disitulah penelitian, ya. Disitulah penelitian harus dilakukan. Nah, pada dasarnya apa yang kita temukan itu adalah ilmu Allah. Ya. Allah memberitahu mengizinkan kita untuk memahami apa yang harus kita ketahui tadi. Ya. Jadi dengan kita menemukan metodologi penelitian sehingga ilmu-ilmu banyak ditemukan dengan metodologi ini. Ya. Kemudian untuk leveling membaca, ya saya kira setuju ya, kita masing-masing punya level tertentu, bahkan di dalam keterampilan membaca itu juga berbeda-beda. Ya. Kita yang sudah bisa membaca dengan cara scanning, itu satu halaman itu dengan dilihat dari atas sampai bawah itu dengan scanning kita mungkin sudah bisa memahami maknanya. Tetapi ada yang membaca linier, seperti kita mengucapkan itu level bagaimana kita bisa membaca sebuah buku. Nah, kita perlu meningkatkan keterampilan kita membaca ya. Nah, di situ ada ilmu speed reading ya, sehingga kita membaca buku yang tebal itu tidak perlu waktu lama dengan membaca linier seperti kita mengeja. Nah, kalau kita membacanya masih seperti mengeja, nah itu berarti kecepatannya masih sangat terbatas. Nah, saya kira mungkin sementara untuk itu mohon mungkin Dr. Ahmad Konit bisa memberikan perspektif yang berbeda. Makanya silakan Pak Konit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aha amma ba'du. Alhamdulillah kita berikan kesehatan dan bisa bersilaturahim di forum Golden Habit ini yang sangat luar biasa, yang terus menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang punya kebiasaan yang terbaik ya. Salah satunya adalah kebiasaan membaca. Jadi Iqra itu adalah yang 5 ayat pertama ya, itu merupakan perintah pertama dari Allah kepada kita. Jadi ringkasnya gitu ya. Umat muslim itu memang dipersiapkan untuk membangun peradaban ya. Peradaban itu dimulai dengan membangun kecerdasan. Kecerdasan itu yaitu dimulai dengan membaca. Di situ membacanya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi betul tadi yang disampaikan itu objeknya tidak disebutkan ya, itu menggambarkan bahwa seluruh yang mungkin dibaca yaitu menjadi objek bacaan kita. Iqra di situ ada bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Jadi bagi kita membaca itu, nah kembali lagi kepada tadi bismillah ya. Jadi kegiatan kita membaca berilmu itu harus memang lillahi ta'ala, bismillah ya. Kemudian alladzi khalaq. Nah, alladzi khalaq itu Allah mengenalkan kepada kita siapa Allah itu. Allah itu yang telah menciptakan kita. Gitu. Nah ini kembali lagi. Jadi bagaimana Allah mengasih tahu kepada kita tentang siapa kita sesungguhnya, gitu kan? Kita itu adalah makhluk dan Allah adalah Khalik. Alladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Terus diperkenalkan siapa kita itu. Nah itu sebetulnya
memberikan pengantar bacaan ya. Jadi ketika kita membaca itu memang akan lebih dahsyat kalau kita punya kesadaran siapa yang memberi ilmu, siapa kita itu dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ini di surat Al-Alaq itu betul-betul menggambarkan ini bisa menjadi sebuah kajian metodologi belajar sebetulnya ya. Jadi suasana kita membaca itu harus ada suasana kesadaran itu. Kalau bismillahirrahmanirrahim, warabukal akram. Nah ini akram itu al-akram ya, yang termulia. Kalau mulia itu karim. Nah, tapi al-akram itu apa? Kalau bahasa Inggris itu superlatif ya, nah akram itu konotasinya kalau di bahasa Arab itu karim itu orang yang sering memberi gitu ya. Jadi al-akram itu yang paling banyak memberi sebetulnya. Mulia karena dia banyak memberi gitu. Iqra wal bukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana. Nah, ini bagaimana Allah itu memberi allazi 'allama bil qalam. Memberi ilmu itu salah satunya bentuknya. Nah, al-qalam adalah berarti ada instrumen yang harus kita gunakan di dalam belajar itu. Salah satunya adalah qalam, menulis. Ini juga menginspirasi kita. Qalam itu kan alat menulis ya. Jadi itu menginspirasi, mengisyaratkan begitu bahwa memang menulis itu kita tahu zaman itu ada zaman sejarah, ada prasejarah ya. Nah, yang memisahkan prasejarah dengan sejarah itu adalah adanya tulisan. Ketika peristiwa-peristiwa di alam semesta ini sudah ditulis, nah itulah disebut dengan zaman sejarah. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk menulis ya, dan itu artinya membangun sejarah, gitu kan. Dan sejarah itu menentukan bagaimana sebuah peradaban itu maju, tumbuh berkembang. Jadi ilmu pengetahuan itu ketika tercatat, ya, tertulis, maka ilmu itu oleh generasi berikutnya bisa dibaca, kemudian bisa dikritik, kemudian dikembangkan. Tapi ketika ilmu itu hanya dalam pikiran, tidak dituliskan, maka ya ketika si punya ilmunya wafat, ya udah selesai gitu ya. Dan itu tidak bisa dikritik, dikembangkan. Jadi habislah ilmu itu. Gitu ya. Jadi iqra wal buka alam bil qalam alaman insana malam ya'lam. Tadi sudah ya, yang Allah berikan sesuatu yang kamu belum tahu. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla inna insana la yatgha dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, jadi ayat ini pertama, 5 ayat ini memang Islam itu adalah membangun peradaban yang dimulai dengan membaca, menulis menjadi sebuah sesuatu yang sangat penting di dalam membangun peradaban itu, sehingga ilmu itu bisa terus dikritik dan ditumbuh kembangkan. Nah, jadi secara Al-Quran, secara tertib nuzul ya, itu nuzul yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 5. Tetapi secara tertib mushaf, ayat pertama, surat pertama itu adalah Al-Fatihah. Tertib mushaf ya. Jadi surat pertama Al-Fatihah dan ayat pertamanya basmalah terus begitu. Nah, saya membaca begini Bapak Ibu sekalian. Jadi antara tertib mushaf dan tertib nuzul sebagai surat pertama itu pesannya mirip sama gitu ya. Gitu. Jadi cuman kelihatan kalau tertib mushaf itu lebih menyeluruh ya. Jadi sudah saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim itu, jadi pesannya itulah tauhid, tapi di balik tauhid itu
Ar-Rahmanir Rahim itu Allah semacam bersumpah bahwa aku ini adalah zat yang berhak disembah karena aku ini adalah Ar-Rahman. Yang Ar-Rahman itu medan semantiknya ada 4 menurut bacaan saya, yaitu Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Khalaqas sab'as samawat, itu di Quran surat Tabaruk itu ya, ayat 3. Jadi ini kalau Al-Fatihah itu kan induk ya. Jadi mencakup semua Al-Qur'an. Maka ketika di satu kata aja Ar-Rahman itu ternyata di situ kandungannya Al-Rahman itu adalah Al-Qur'an ya. Kemudian Al-Insan itu sendiri, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian alam semesta. Nah, jadi pesan ilmu itu di dalam surat Al-Fatihah itu sudah terkandung di dalam lafaz Ar-Rahman itu. Nah, jadi pesan ilmu itu pada ayat pertama, surat pertama di dalam Al-Quran, secara tertib mushaf gitu ya. Tetapi secara tertib nuzul, nah itu bahasanya tidak simbolis ya, tidak abstrak gitu kan. Ini kalau tertib nuzul itu kan betul-betul berhadapan dengan realitas ya. Maka Iqra bismi rabbika itu clear, jelas gitu. Perintah itu membaca, kemudian membacanya seperti apa, bla bla dan sebagainya. Itu 5 ayat itu begitu jelas. Dan itu bisa kita kembangkan lebih dalam lagi dengan sebuah kajian yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana metode belajar dan sebagainya. Nah, jadi kalau pakai tadi basmalah itu, maka konsep belajar itu konsepnya kasih sayang. Karena simbol yang Allah sampaikan adalah Ar-Rahman. Jadi itulah apa namanya, saya tambahkan mungkin surat Al-Baqarah ayat 192 itu ya. Wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Jadi belajar itu harus tadi niatnya lillahi ta'ala, dan pondasinya ketakwaan, dan Allah akan mengajarkan jadi pondasi metodologi atau apa belajar kita itu landasnya adalah ketakwaan atau ikhlas dan lain sebagainya. Itu kemudian dengan begitu Allah akan mengajarkan kita gitu kan. Nah, ini apa epistemologi kita ya. Jadi ilmu itu sumbernya Allah gitu kan. Nah, ini Al-Akram itulah, Ar-Rahman itulah sebetulnya. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Jadi kalau kita ingin membangun peradaban, memang ketakwaan itu menjadi pondasinya, ikhlas itu menjadi pondasinya. Itu barangkali Bapak sekalian yang karena waktunya sudah mepet ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Lanit memberikan pendalaman terkait dengan Iqra tadi. Ya Bapak Ibu sekalian, kita masih waktu kurang 3 menit lagi mungkin ini. Kami kembalikan kepada Ustaz Agus mungkin sekaligus closing, atau mungkin ada yang ingin disampaikan kembali, kami persilakan jika ada yang ingin disampaikan. Baik ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini budaya baca ini sesuatu hal yang sangat penting ya, sangat penting. Saya kira landasan filosofinya sudah jelas, di Quran banyak. Kalau kita melihat kitab-kitab hadis yang memberikan tempat yang tinggi bagi orang yang banyak membaca, artinya orang yang berilmu, itu sangat banyak sekali bertebaran di mana-mana. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan bahwa ahli ilmu, ya, orang yang berilmu itu dibandingkan dengan ahli ibadah itu jaraknya jauh. Ya. Jadi lebih utama ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Ini beberapa hadis menunjukkan yang demikian itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa ilmu itu sesuatu yang harus kita kuasai. Rasulullah begitu memberikan motivasi yang luar biasa. Nah, mari kita kembangkan sesuai lingkup kuasa kita masing-masing. Yang di pendidikan, mari kita bimbing ya,
murid-murid kita, mahasiswa kita untuk suka membaca. Di lingkup keluarga kita budayakan budaya baca di tempat kita masing-masing. Ya, perspektif bagaimana Quran. Nah, tadi Ustadz Konit sudah memberikan penjelasan yang menurut saya kita sekarang ini sudah tidak kehilangan dasar. Artinya dasarnya jelas, tinggal in action. Bagaimana umat Islam itu menjadi pembaca yang baik, menjadi pembelajar yang baik. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, Mas Ikhwan. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi di Sabtu depan dengan topik masih pembelajar. Ya. Sabtu depan kita membahas tentang majelis ilmu, taklim, yang ini juga menjadi bagian penting dari gerakan Muhammadiyah. Dan Allah yakum ajma'in. Nasr minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus telah memberikan penutup pada kajian pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Golden Habit Forum telah kita akhiri, dan mudah-mudahan seperti apa yang telah didiskusikan tadi, dipaparkan tadi, bahwa mudah-mudahan kita semua menjadi generasi pembaca yang memang bisa meningkatkan kapasitas diri kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri Golden Habit Forum pagi hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali pada Sabtu yang akan depan, dengan sama-sama hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami mohon diri, non wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.